Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan dari Garmin MK2i ini. Buat teman-teman yang sudah punya namun belum terlalu mengerti cara pakainya, ada baiknya mengikuti video ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita memiliki Garmin MK2i, di mana produk ini adalah seri tertinggi dari produk Dyson MK2 series. Nah, kacanya ini menggunakan Sapphire Glass ya. Jadi sangat tangguh sekali, dan kebetulan perangkat ini sudah saya bawa kemana-mana ya, udah hampir 1 tahun dan kelihatannya masih sangat mulus sekali ya. Kita bisa lihat di sini masih mulus, masih keren sih. Dan untuk bezelnya juga bisa dilihat hampir tidak ada lecet ya, karena memang bezelnya ini terbuat dari titanium, keren sekali ya. Bisa dilihat ini sebenarnya masih halus ya, hanya kotor-kotor dikit saja karena memang pemakaian. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan jam tangan ini hingga kedalaman 100 meter. Oh, sangat dalam sekali ya. Nah, kerennya lagi, kalau teman-teman perhatiin, sebenarnya tombol ini menggunakan tombol induksi. Jadi pada prinsipnya di dinding ini sebenarnya semuanya tertutup ya. Di dalam tombol ini sebenarnya dindingnya tertutup dengan bagian dalam. Jadi ketika kita menekan tombol ini sebenarnya terjadi induksi sehingga sinyalnya dapat langsung masuk di dalam perangkat ini. Oke, selanjutnya kita akan mengenal beberapa fungsi tombol dalam perangkat ini ya. Nah, yang pertama ini adalah tombol power ya. Jadi fungsi utamanya untuk mematikan dan menyalakan perangkat. Namun ketika perangkat ini sudah nyala, kita tekan, terdapat beberapa menu seperti full mode off dan yang lainnya. Kita bisa mematikan melalui menu ini. Kita tinggal klik enter, kita klik lagi ya. Kita mau baterai safe mode, kita arahkan ke bawah. Ini bisa sampai 5 hari daya tahannya, tergantung dari persentase baterai sebenarnya. Pada intinya wireless akan off atau beberapa sensor juga akan off. Nah, kita bisa juga melihat beberapa menu yang lainnya. Dan yang ini adalah tombol untuk atas dan bawah ya. Kita bisa mengarahkan ke bawah untuk melihat widget. Jadi aktivitas terakhir kita apa, kita bisa lihat di sini. Dan mungkin kalau teman-teman mau lihat heart rate ataupun kompas, bisa lihat pada menu widget ini. Cukup menekan tombol arah ke tombol bawah dan tombol atas. Nah, ini adalah kompasnya ya. Kompasnya ini sudah menggunakan 3 axis ya. Jadi tidak harus selalu posisi mendatar. Jadi seperti posisi kita lihat jam itu pun juga akan bekerja. Dan bisa kita lihat yang bagian bawahnya ini adalah altimeter, jadi ketinggian dari permukaan air laut. Dan altimeter ini didapat ketika teman-teman terakhir menggunakan GPS. Sebenarnya sinyal GPS itu juga menginformasikan ketinggian dari permukaan air laut, dimana ketika sudah mendapatkan ketinggian ini dikalibrasi dengan sensor barometrik atau tekanan udara, sehingga ketika kondisinya seperti saat ini tidak menerima sinyal GPS, namun dia mengukur ketinggian berdasarkan tekanan udara. Dan ini adalah aktivitas terakhir saya menggunakan sepeda ya. Dan kita juga bisa melihat di sini untuk weather ya, untuk cuaca. Ini syaratnya harus menggunakan handphone ya untuk mengakses internet. Dan masih banyak sekali widget yang bisa ditampilkan di sini ya, dan teman-teman bisa explore. Selanjutnya adalah tombol back atau tombol kembali. Jadi kalau saya tekan, dia akan kembali ke tampilan awal, tampilan jam. Dan yang paling atas ini adalah tombol run atau tombol aktivitas ya, atau tombol select. Jadi kalau kita mau melakukan aktivitas diving, kita klik select dan akan muncul beberapa dive mode. Misal kita menggunakan single gas, kita pilih. Selanjutnya kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Misal di sini kita menggunakan tabung berisi udara biasa. Jika memang sudah sesuai, kita klik select lagi.
Oke, terus kemudian tipe airnya, misal kita di laut ya menggunakan yang salt ya, air laut, atau misal di kolam renang jadi menggunakan fresh water, tinggal kita sesuaikan. Oke, jika sudah, kita klik tombol start ini. Dan tampilan utamanya seperti ini. Jadi perangkat ini bisa mendeteksi kedalaman dan suhu air dari sensor yang berada di sebelah sini. Jadi di sini ada lubang ya. Ini adalah lubang untuk sensornya ya di sebelah kanan. Dan kita bisa lihat tampilan utamanya seperti ini. Kita menggunakan udara biasa, di situ tertulis air, temperatur. Kita bisa lihat suhu airnya pada saat itu. Terus kemudian kita bisa melihat NDL ya, no decompression limit, karena memang belum menyelam jadi NDL nya masih lama, ini masih 99+. Nah, nantinya ketika teman-teman sudah menyelam ya, jadi alat ini akan mengukur ketika sudah ada deco. Jadi ketika sudah ada deco, NDL ini otomatis hilang dan berganti dengan tampilan deco. Nah, ketika ada tampilan deco, yang tampil adalah 2 angka ya. Jadi yang pertama adalah berapa lama harus safety stopnya dan berapa meter harus naik. Dan nantinya pada saat teman-teman menyelam ya, turun ataupun naik, ini terdapat indikator sebelah kanan yang mengindikasikan bahwa teman-teman sedang turun ataupun sedang naik. Tuh. Dan ketika posisi turunnya terlalu cepat, maka jarumnya akan paling bawah. Dan begitu juga ketika posisinya nanti terlalu cepat naik, jarumnya akan ke atas. Jadinya teman-teman juga harus perhatikan bahwa naiknya terlalu cepat atau tidak, ini dari indikator sebelah kanan ini. Dan semakin lama kita diving, otomatis nanti nitrogen efek ini akan meningkat ya. Jadi karena kita mengonsumsi udara ya dalam tabung ya, dan dalam kedalaman tertentu, sehingga alat ini akan mengkalkulasi nitrogen efek. Dan ini mudah sekali cara membacanya. Ketika kondisinya di bar warna hijau berarti masih aman, namun ketika di bar warna kuning berarti teman-teman harus hati-hati, dan ketika merah berarti seharusnya teman-teman sudah tidak melanjutkan diving ya, tidak dalam kondisi diving, karena ini berbahaya ya, karena adanya nitrogen efek. Selanjutnya ketika kita tap 2 kali, maka alat ini akan pindah ke tampilan kompas. Ketika teman-teman diving dari atas ya, misalnya dari kapal terus kemudian sampai di dasar dan ingin menentukan tujuan, tinggal lihat di tampilan kompas ini. Selanjutnya arahkan tujuannya mau kemana dan klik tombol run ini. Nah, tujuan kita ini yang berwarna hijau, kita tinggal ngikutin arah sesuai arahan kompas ini. Nah, ketika kita salah arah, dia akan menunjukkan, atau alat ini akan menunjukkan seperti ini, ada 2 derajat harus ke sebelah kanan. Oke, selanjutnya ketika kita ingin merubah arah, kita tinggal klik tombol run ini, terus kemudian kita tentukan tujuannya mau belok berapa derajat. Ini akan langsung ditunjukkan oleh perangkat ini. Mungkin teman-teman ketika diving ada kalanya latihan jalan kotak ya. Jadi kita bisa menentukan belok kanan kiri berapa derajat itu menggunakan fitur ini. Dan ketika sudah tidak pakai, kita bisa langsung clear, jadi tidak ada indikator yang berwarna hijau tadi. Oke, kita bisa double tap untuk pindah ke tampilan yang lain ya. Ini ada beberapa tampilan yang lain, kita bisa melihat kapasitas baterai, maksimal kedalaman berapa, dan data-data yang masih mirip seperti sebelumnya ya. Dan yang membedakan mungkin heart rate. Ini heart rate-nya sudah bisa digunakan di dalam air ya. Dan kita bisa melihat heart rate zone-nya ini pada level atau pada zone berapa. Ini kita bisa lihat di sebelah kiri. Oke, ada kalanya kita harus memperhatikan heart rate ya, karena ketika heart rate kita tinggi, otomatis berarti sebenarnya kita mengonsumsi udara ini lebih cepat. Jadi untuk menghemat tabung, sebenarnya kondisi heart rate kita harus stabil ya. Dan selanjutnya ketika teman-teman sudah selesai diving ya, jadi sudah sampai permukaan dan sudah di atas kapal, alat ini sebenarnya nantinya akan otomatis
menganggap aktivitas diving itu selesai ya, karena sensornya mengetahui bahwa teman-teman sudah tidak di dalam air. Jadi nantinya akan ada countdown dan dia akan langsung close di dalam tampilan diving.